mendatangi peramal atau mempercayainya dan mempraktekkan sihir atau melakukan sihir. Saya angkat ini karena belum lama ini ada deklarasi Persatuan Dukun ya Nusantara. Ini menunjukkan bahwa keberadaan mereka dianggap biasa oleh masyarakat, padahal sebenarnya ini merupakan dosa besar. Coba kita dengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah ini. Hadis yang pertama disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi peramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal itu, salatnya selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, salat 5 waktu selama 40 hari. Ya. Dan ini tidak disebutkan salat 5 waktu, tapi kalau misalnya orang tersebut hanya salat 5 waktu saja, 40 hari semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia wajib salat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa besarnya. Maka jangan sampai kita mempercayai. Termasuk di antara mempercayai adalah ketika kita membaca zodiak. Dan zodiak kita lihat ya, satu yang digemari oleh masyarakat. Tidak hanya tidak dianggap mungkar, tapi malah disenangi oleh mereka. Begitu juga dengan permainan-permainan kartu, yang dengannya seseorang bisa meramalkan masa depan. Permainan kartu ini juga termasuk dari arraf, ya. Begitu pula dengan permainan dengan kerikil, dengan pasir, dengan garis tangan. Ini semuanya merupakan dosa besar, ya. Ketika kita bertanya kepada orang yang seperti itu dan mempercayainya, maka salat kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dikatakan, man ata kahina aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi peramal. Kahin dan arraf ini dua-duanya peramal, ya. Kalau kahin itu peramal tapi dengan menggunakan kabar dari jin. Ada yang membedakan seperti ini. Kalau kahin itu meramalkan masa depan tapi dengan bantuan jin. Sedangkan arraf itu meramalkan masa depan tapi dengan bantuan alat-alat yang seperti tadi. Ada yang kartu, ada yang garis tangan, ada yang pasir, dan ada yang lainnya. Ini arraf. Atau ada juga yang mengatakan arraf, termasuk di antara arraf adalah orang yang mengaku mengetahui yang gaib. Jadi sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Seperti misalnya orang bertanya, ya, orang mengaku bahwa dia tahu di mana benda ini hilang. Benda itu hilangnya sudah di waktu yang lalu, dan di mana benda itu sekarang, berarti di tempat lain. Ini masuk dalam kategori arraf. Barang siapa yang mendatangi orang-orang seperti ini dan mempercayai apa yang dikatakan oleh dia, maka dia benar-benar kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.